Seperti biasa, gue bawain vlog gue yang iseng-iseng. Awalnya iseng-iseng ya, gue bikin e-liquid. eh Banyak video di playlist, silakan track apa yang misalkan teman-teman butuhin tentang cara bikin e-liquid. Tentunya DIY ya, bisa di rumah dengan alat sederhana dan tentunya dengan cost yang kecil. Nah, di post sebelumnya ada pertanyaan menarik tentang Salnik, Freebase, dan Pod Friendly. Gue juga dulu pakai Freebase, tapi sekarang gue buat daily gue pakai Salnik, gue pakai Pod, dan juga IO. Ini aja yang Freebase gue pakai device IO juga. Balik lagi, kalau diinget, kita itu dulu nge-vape itu ngapain? Dalam artian sebenarnya pengguna vape itu secara umum dibagi dua, yaitu yang pengen berhenti ngerokok dan penikmat vape itu sendiri. Kalau gue dulu awalnya pengen berhenti ngerokok ya, tapi dulu kan masih device rata-rata itu pakai mod ya. Nah sekarang kan makin maju, akhirnya ada ayo gua pakai ini akhirnya. Dan by the way, kalau diingat dulu juga ada pen ya, gue sempet nyoba juga dulu yang model pen. Ya kurang lebih gitu deh. Nah sekarang intinya gue pakai buat daily gue pot. Sesekali gue pakai ayo gue pakai RDA. Nah balik lagi, Salnik, kita bahas Salnik ya. Kalau Salnik itu sendiri, dia itu kadar alkalinya rendah. Itu karena adanya benzoat asid. Nah, TH-nya juga lembut kan kalau Salnik. Itu yang gue suka sih, Salnik. Bahkan sampai Salnik sekarang ada yang 50 mg. Kalau di di kemasannya biasanya ada tertulis kan, di situ ada yang sampai 50 mg sekarang. Dan juga Salnik itu mudah diserap tubuh, berasa ya. Berasa, maksudnya badan berasa reaksi dari nikotin itu sendiri. Dia lebih efektif mengantarkan nikotin buat diserap ke tubuh. Nah, dia soft. Kalau kita rasain soft ya. Soft, nggak ngegaruk Freebase gitu kalau Salnik ya. Nah kalau Freebase, dia pH levelnya tinggi, ya dipengaruhi dari alkali itu sendiri. Nah sedangkan untuk menghantar nikotinnya, dia lebih rendah dari Salnik. Makanya kalau kita pakai terutama DTL ya, kita pasti lebih sering ngepuff kan gitu. Kalau Pod Friendly itu sendiri, kalau Pod Friendly itu hampir sama Freebase. Nah bedanya kita pasti udah bisa bedain lah ya sebagai pengguna. Kalau Salnik itu lebih soft gitu kan. Nah kalau Freebase dia lebih ngegaruk. Nah gua pakai Pod Friendly, sampai prot. Nah gua pakai Pod Friendly, gua sukanya dia berkarakter garuk. Itu yang gua suka. Gua jadi buka kartu, gua sekarang lebih suka pakai Pod Friendly. Gua pakai kalau beli komersial Pod Friendly, cuman kalau bikin sendiri, by the way, gua pakai Salnik sih, karena banyak yang beredar sekarang dijual nikotin itu yang Salnik, yang Pod Friendly jarang banget. Paling kalau beli sesekali.
Itu sih perbedaan antara Salnik, Freebase, dan pod friendly. Mungkin kalau ada yang pengen ditanyain, teman-teman bisa di kolom komentar. Nah, balik lagi, bahayanya kalau kita keseringan di Salnik ya kita penikmat aja ya. Itu kalau semakin kita itu naikin level, maksudnya level MG biasanya kalau kita beli ya, tentunya kita makin berasa kurang terus. Kalau saya membatasi, saya memakai di 12 mg paling mentok 20 mg. Takutnya saya ketagihan lama-lama bisa balik lagi ke rokok. Gitu sih, kita ngomongin nikotin ini ya. Tuh. Dan balik lagi ke dana ya. Kalau Salnik kan mahal-mahal soalnya. Nah, semakin tinggi tentunya kita beli, maksudnya semakin tinggi kandungan mg pasti lebih mahal, dan juga ngaruh ke pembuatan. Kalau kita bikin DIY juga berasa ya, kalau Salnik pasti lebih mahal. Well, thanks for watching. Kalau ada yang ditanyain, silakan kirim inbox. Jangan lupa klik notifikasi dan tentunya subscribe biar bisa kita keep in touch. Next, gua pengen bawain beberapa artikel lagi, mungkin yang suka artikel tentang maksudnya itu nggak cuman tentang bikin DIY itu gimana, tapi sedikit pengetahuan kita apa sih yang ada di luar sana tentang vape yang baik buat kita untuk support bikin DIY e-liquid, kurang lebih gitu. Well, thanks for watching. Nggak lama-lama gua undur diri. Sampai ketemu di upload gua selanjutnya. Bye.